Ya, selamat kita berjumpa kembali dalam channel saya, channel Paulus Pinonto Antirayo. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu yang ingin mempelajari tentang kepemimpinan itu sendiri, saya beberapa kali membaca buku tentang kepemimpinan dari berbagai para ahli, dan di situ saya menemukan ada seorang penulis buku yang sangat familiar, sangat terkenal. Dia memberikan beberapa tips, bahkan dia juga adalah seorang leader yang sangat berpengaruh di salah satu negara, bahkan ke berbagai negara, dan kemudian dia juga memberikan cara-cara dan metode-metode apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang John Maxwell ya. John Maxwell ini adalah seorang yang terkenal, yang sangat familiar. Dia ini adalah salah satu ahli di bidangnya dia, dan kemudian juga dia bisa mempengaruhi, bahkan dia juga menulis berbagai macam tentang kepemimpinan, dan dia juga bertemu dengan orang-orang yang sukses di bidang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mempelajari tentang kepemimpinan, ini bagus sekali juga, sekalipun memang ada beberapa orang yang bisa menulis tentang kepemimpinan itu sendiri. Nah, saat ini di dalam bukunya dia, saya mengambil referensi dari buku-buku John Maxwell. Karena selain juga saya menggemari buku-bukunya, saya juga sering membaca buku-buku beliau. Dan saya mengambil di dalam bukunya yang berjudul Talent is Never Enough. Jadi talenta saja tidak pernah cukup. Jadi ini sangat bagus dan sangat perlu kita pahami, karena memang berbicara tentang kepemimpinan itu sebenarnya sangat luas, dan ada berbagai pola, uh, ada berbagai jenis, ada berbagai gaya kepemimpinan itu sendiri. Ada berbagai hal ya tentang kepemimpinan. Tetapi hari ini kita akan membaca atau kita akan mempelajari tentang satu bukunya saja, dan kemudian di video-video saya yang lain nanti saya akan bahas dalam buku-buku yang ditulis oleh John Maxwell, dan juga ada buku-buku kepemimpinan yang lain yang akan saya share kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin belajar tentang kepemimpinan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di dalam bukunya dia, di dalam buku tentang Talent is Never Enough. Nah, di situ dia berkata begini, kapankah saatnya bakat saja tidak pernah cukup? Kapan? Gitu. Nah, dia buat suatu pertanyaan seolah-olah nih, bakat itu seharusnya kita nih seorang pemimpin, calon pemimpin, kita seharusnya sudah berpikir jauh tentang kepemimpinan itu sendiri. Nah, jadi di sini dia menulis bakat sering dianggap lebih tinggi. Nah, pada umumnya bakat sering dianggap lebih tinggi dari sebenarnya dan disalahpahami. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang salah salah paham tentang bakat itu sendiri. Sehingga dia menulis begini, bahwa saat orang mencapai hal-hal besar, yang lainnya sering menjelaskan bahwa keberhasilan mereka disebabkan oleh bakat saja. Nah, jadi ternyata pada umumnya orang berpikir, oh dia sukses kan karena dia punya bakat gitu. Oh, orang ini berhasil karena dia punya talent gitu. Orang ini bisa mencapai puncak itu karena dia punya talent. Nah, di dalam buku John Maxwell, dia tidak menjelaskan hal itu. Justru dia berkata bahwa talent is never enough. Jadi bakat saja itu nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita nih punya potensi itu nggak cukup bakat kita. Jadi apa? Jadi kita harus melengkapi dengan yang lain. Karena begini, dia punya alasan dong. Karena sesuai dengan penelitiannya dia katakan banyak pemimpin bisnis Amerika yang terobsesi oleh bakat. Nah, pada dasarnya dia meneliti nih di suatu tempat, di berbagai conference, di berbagai perusahaan. Jadi banyak pemimpin bisnis Amerika ya, mereka itu terobsesi dengan bakat. Nih, ini penelitiannya dia. Ini bagus sekali untuk supaya kita pelajari. Beberapa orang mengira bahwa bakat adalah jawaban terhadap setiap masalah. Jadi karena mereka punya talent, maka mereka dapat mengatasi segala masalah, semua persoalan yang terjadi dalam perusahaan, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga begini, dia menemukan ternyata tidak demikian. Nah,
Mengapa? Karena dia punya riset, dia punya formula, ya, dia punya penemuan. Dia berkata begini, 50%, ya, 50% dari semua direktur perusahaan Fortune 500 mendapatkan nilai C atau rata-rata C di perguruan tinggi. Jadi sebagian besar ternyata orang-orang yang sukses ini bagi dia, ini dalam pandangannya John Maxwell, ya, dia meneliti juga, ya, dia katakan bahwa, ya, semua direktur perusahaan Fortune, ini perusahaan yang sangat terkenal, 500 mendapatkan nilai C atau rata-rata C di perguruan tinggi. Artinya mereka begini, artinya memang nggak ada bakat waktu mereka eh, dari kecil sampai kemudian remaja, lalu kemudian mereka menjadi orang muda. Nah, mereka sebenarnya nggak berbakat, tetapi ketika mereka yang apa namanya, masuk dalam perusahaan menjadi seorang direktur, malah justru perusahaan tersebut itu makin sukses. Nah, ternyata apa yang dia teliti di sini adalah yang seharusnya terjadi, yang sebenarnya terjadi, bahwa ketika mereka masuk dalam perguruan tinggi, itu bukan karena mereka pada dasarnya memang sudah cerdas, pinter, ya, seperti itu. Tetapi justru sebaliknya. Nah, orang-orang seperti ini dia teliti bahwa mereka itu sukses. Sukses di perusahaan tersebut. Nah, biasanya kita berpikir begini. Kalau kita melihat seorang anak, dia sudah punya bakat dari SD, SMP, dari SD, lalu kemudian menginjak SMP, lalu kemudian juga dia sekolah sampai SMA. Kita kan berpikir bahwa ini orang yang berprestasi tersebut akan sukses. Tidak demikian. Kenapa? Karena menurut John Maxwell, ya, menurut John Maxwell ini, bahwa orang-orang yang memiliki rata-rata nilai C itu justru mereka yang sukses. Salah satu contohnya begini, mungkin adalah ada salah satu orang, dia sekolah di perguruan tinggi nih, terus bahkan dia ya, saya kasih salah satu contoh lah, eh, yang yang mereka itu penemu-penemu aplikasi, ya, mereka sukses. Padahal ada yang tidak bisa atau tidak dapat melanjutkan kuliah. Nah, justru saya mau katakan justru mereka ini punya kesempatan untuk sukses dan mereka sudah meraihnya lebih dahulu, lalu kemudian mereka, ya, sekolah. Nah, artinya sekolah juga itu punya nilai, sekalipun memang itu bukan salah satu penyebab orang sukses, karena seperti risetnya dia seperti itu. Ini menurut John Maxwell. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dia bilang begini, 65% dari semua senator Amerika Serikat, ini senator, berasal dari kelompok setengah terbawah, ya, the bottom half. Jadi di kelas-kelas mereka di sekolah, jadi mereka itu orang-orang bawah, bukan orang-orang menengah ke atas gitu. Jadi orang-orang yang bawah yang sukses, yang memiliki kesempatan untuk sukses, lalu kemudian mereka sebenarnya ini orang-orang bawah, the bottom half. Jadi mereka sebenarnya kan kita lihat mereka nggak, orang ini pasti nggak punya harapan lagi dia kan gitu. Lagian dia sekolah nggak becus gitu, sekolah nggak benar, sekolah nggak benar-benar belajar dan sebagainya. Tetapi sekalipun memang ada orang-orang yang juga sukses juga dengan nilai-nilai yang bagus. Tetapi dalam penelitian John Maxwell, dia mengatakan demikian, 65% nih dia buat buat penemuan nih, dia buat penelitian, maksud saya, 65% dari semua senator Amerika Serikat. Ya, ini bukan orang sembarang, senator Amerika Serikat, senator USA, ya, berasal dari kelompok setengah terbawah. Ya, jadi memang itu dari kerja keras mereka, dari loyalitas mereka di kelas-kelas mereka di sekolah. Jadi kita kadangkala ketika kita melihat orang yang kelihatannya masa depannya nggak benar, uh, dia malas belajar dan sebagainya. Mungkin dia punya bakat di sisi lain, tetapi juga jangan mengabaikan sekolah-sekolah agar supaya begini. Itu salah satu syarat, salah satu hal agar supaya kita dapat menimba ilmu gitu. Ya. Lalu kemudian 75% dari presiden-presiden Amerika Serikat berada dalam klub setengah terbawah di sekolah. Nah, jadi 75%, ya, lumayan ya, relatif tinggi.
75% dari presiden-presiden Amerika Serikat berada dalam klub tengah terbawa di sekolah. Ya, bukan menengah ke atas, bukan. Ya ternyata kalau kita mengenal beberapa presiden, itu mereka berasal dari bawah sebenarnya. Nah, kenapa kemudian mereka menjadi presiden, menjadi seorang yang menjadi pemimpin gitu. Kenapa? Karena mereka nih ya, mereka bekerja keras. Mereka itu hard work. Gitu. Jadi mereka itu memberikan ya seluruh bakat mereka, seluruh loyalitas mereka untuk hal tersebut sehingga mereka dapat sukses. Lalu kemudian John Maxwell bilang begini lagi, lebih dari 50% pengusaha jutawan tidak pernah menyelesaikan perguruan tinggi. Ya, ini unik. Ini kan uh, nggak mungkin lah kalau kita uh, berbicara tentang kesuksesan, pasti kita akan berpikir begini bahwa oh pasti orang ini lulus dari perguruan tinggi nih, gitu. Kita akan itu kan ada sebuah indikator buat kita, sebuah petunjuk buat kita bahwa ketika kita melihat seseorang dia sukses dalam perusahaan, dia menjadi owner, dia menjadi pemimpin, dia menjadi direktur atau dan lain sebagainya. Nah, kita akan berpikir bahwa dia sukses karena dia belajar dengan baik, dia ternyata sukses karena dia justru sekolah dengan baik. Oh, dia kan sukses karena ya dia pasti punya talent gitu. Tetapi menurut riset dari John Maxwell, tidak selalu demikian. Jadi dia meneliti bahwa lebih dari 50%, bisa saja 50 lebih dan 60, jutawan dolar dan sebagainya itu sudah sangat sangat besar. Tidak pernah menyelesaikan perguruan tinggi. Ya. Jadi kita jangan pernah berpikir, jangan pernah merasa rendah diri kalau kita mungkin tidak menyelesaikan perguruan tinggi kita, tidak menyelesaikan. Karena mungkin juga itu adalah waktu yang tertunda. Tetapi juga ketika kita sudah sukses, kita harus berpikir tentang sekolah kita. Dan begini juga, kalaupun kita punya generasi, punya anak, kita juga harus sekolahkan mereka. Ya, karena kita tahu bahwa uh, orang yang sukses juga adalah orang-orang yang juga sekolah gitu kan. Tetapi itu relatif ya, karena ada penelitian seperti John Maxwell ya mengemukakan hal yang demikian. Nah, jelaslah bahwa bakat bukan segalanya. Jadi Bapak Ibu, Saudara, kita harus perhatikan bakat itu bukan segalanya sehingga muncullah judul buku dari John Maxwell yang adalah talent is never enough. Ya, seperti itu. Nah, sama seperti begini Bapak Ibu Saudara. Seorang seorang yang nggak punya masa depan sebenarnya. Tetapi kalau suatu waktu dia punya kesempatan untuk meraih hal itu, ya tentu dia akan dapat meraihnya. Tetapi pun kita juga harus harus mengajarkan mereka itu semenjak mereka dari kecil. Nah, dengan apa? Dengan didikan yang kita berikan kepada mereka. Ya, makanya makanya kepemimpinan itu harus diterapkan dalam diri kita dulu. Ya, kita harus dapat memimpin diri kita sendiri dulu. Nah, terus kesuksesan apa yang menjadi standar bahwa kita mengatakan bahwa orang ini sukses nih, dia punya ini, lalu kemudian dia punya itu. Nah, seperti apa orang yang sukses? Tetapi tentu ya orang-orang yang sukses yang dimaksudkan dalam buku ini adalah orang-orang yang punya perusahaan, orang-orang yang menjadi orang nomor satu di Amerika atau menjadi senator dan lain sebagainya. Itu dalam buku John Maxwell ya. Jadi uh, tetaplah uh, berpikir begini bahwa bakat itu nggak pernah cukup. Kalau kita punya talent itu cuma sekian persen. Ya, selebihnya adalah hard work. Ya, kita kerja keras. Kerja keras dengan apa? Dengan kita langsung mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita atau juga ya kita harus bisa melihat kesempatan demi kesempatan yang ditawarkan kepada kita dan kemudian kita meraihnya gitu. Nah, kalau ada kesempatan untuk supaya kita dapat mengembangkan potensi kita, kita harus dapat mengembangkan potensi kita. Jangan juga kita stagnasi, jangan juga kita diam diri. Nah, kita harus belajar dan kita akan juga berkembang. Ya, dengan apa? Dengan kita mempelajari apa yang kita perlu pelajari gitu. Ya, sehingga kita tidak ketinggalan dengan hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekian dari saya tentang uh,
talent is never enough. Ya, jadi semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara, dan uh, selamat kita berjumpa kembali dalam video yang lain. Terima kasih.